Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas satu saham yang harganya sedang turun ya, meskipun saham-saham di grup yang sama pada naik semua. Saham ini termasuk saham consumer good dengan ticker ROTI atau perusahaan Sari Roti. Saham ini dimiliki oleh grup Salim, di mana saham-saham perusahaan Salim sedang naik daun. Contohnya misalnya Pani yang juga ada Salim, terus kemudian BRMS yang juga ada Salim. Lalu ada saham-saham konsumer lainnya seperti INDF, ICBP, LSIP, SIMP yang year to date semuanya naik. Tapi saham roti ini yang juga dimiliki oleh Salim melalui Indomaret ya, itu harganya sedang turun-turunnya. Pengen tahu bagaimana prospek saham ini? Simak video ini sampai habis, oke? Nah, ini saya sudah buka di Stockbit ya. Tikernya adalah roti. Saham ini sekarang diperjualbelikan di harga 995 ya. Sekarang kita cek bagaimana kinerja selama tahun 2024 ya. Jadi kalau dilihat dari kinerja tahun 2024 ini sebenarnya laba bersihnya tidak terlalu bagus ya. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan tahun 2023 yang lalu. Apalagi juga dibandingkan dengan tahun 2022 yang ini sudah turun cukup tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita tarik jauh ke belakang, sebenarnya masih ada kenaikan ya, masih ada kenaikan. Dari tahun 2015 laba bersihnya 271. Nah, sekarang di tahun 2024 332. Berarti masih cenderung tumbuh ya, meskipun lambat. Nah, kita harus tahu dulu perusahaan Sari Roti ini jualan apa. Ya, seperti yang kita ketahui dengan produk merek Sari Roti, Roti Sari Roti, ini channel penjualannya macam-macam. Ya. Ada di Superindo Minimarket, ada di Alfamart, Alfamidi ya, dan juga ada di pedagang keliling, ya, pedagang keliling yang pakai sepeda ontel dan sebagainya. Nah, produk dari Sari Roti ini seperti yang sudah kalian lihat tadi ya. Nah, nama dari Sari Roti ini panjangannya adalah PT Nippon Indosari Corporindo ya, merupakan sebuah produsen roti massal yang pertama dan terbesar di Indonesia. Jadi ciri dari korporasi itu perusahaannya berada di berbagai segi dan saling berkaitan ya. Jadi Salim itu kan kita kenal sebagai pemilik perusahaan Indomie ya. Nah, core bisnis dari Salim itu di consumer good adalah tepung ya. Jadi Salim memiliki perusahaan tepung Bogasari ya. Nah, Bogasari ini kemudian menyuplai tepungnya kepada beberapa anak usahanya yang lain seperti Indofood atau ICBP ya, untuk membuat membuat mie instan. Nah, selain itu, tepung yang diproduksi oleh Bogasari, dia digunakan untuk mensuplai bahan baku dari roti. Oke? Nah, roti ini diproduksi oleh PT Sari Roti atau tikernya roti. Lalu, Sari Roti ini, roti yang diproduksi roti ini kemudian dijual melalui anak usaha Salim yang lain, yaitu Indomaret atau Superindo. Oke? Nah, sekarang kita lihat pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham dari roti ini yang pertama ada di PT Indo Retail Makmur ya, 25% ya. Yang lain-lain perusahaan investasi yang saya tidak tahu ya. Ada perusahaan dari Jepang ya, makanya namanya juga ada Jepang-Jepangnya kan. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan investasi ini juga afiliasi dari Salim ya, karena Salim itu memiliki memiliki perusahaan investasi di mana-mana, terutama di Hong Kong ya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana chart dari roti ini. Jadi bisa dilihat ya, dari 10 tahun terakhir ya, terakhir tahun 2013 itu dia diperdagangkan di sekitar 900-an ya, antara 900 sampai 1000 lah ya, plus minus. Dan angka ini hanya dikunjungi hanya 2 kali sebelumnya dalam 10 tahun terakhir, yaitu di tahun 2013 dan di tahun 2018. Selebihnya dia selalu di atas
angka ini. Nah, sekarang mulai dikunjungi lagi sejak tahun 2024 ya. Ini kan baru 2024 kan ya. Ini membentuk pola yang mungkin akan terjadi double bottom. Kalau double bottom, maka nanti dia bisa mengarah ke sini ya. Dari sini mengarah ke sini. Nah, ini target jangka pendeknya mungkin di sini ya, untuk membentuk double bottom itu sekitar di 1250. Jadi kalau dari harga sekarang ya kurang lebih 25-30% ya. Nah, selain itu, roti ini kan bisa dilihat ya, pemegang sahamnya kan banyak ya, dan itu institusi. Nah, dengan komposisi pemegang saham seperti ini, itu memang biasanya saham-saham yang seperti ini tuh rutin bagi dividen, karena banyak perusahaan yang harus dikasih makan ya dari dividennya. Maka kita lihat ya, roti ini rutin membagi dividen tiap tahunnya ya, tidak pernah bolong sejak 10 tahun bahkan 13 tahun terakhir ya. Oke, kita lihat bagaimana tahun kemarin, 3 tahun terakhir ini bahkan dividennya melebihi dari laba bersih tahun tersebut. Seperti tahun kemarin ya, tahun ini atau untuk tahun buku tahun 2023 itu bagi dividen 87. Tahun sebelumnya bagi dividen 106. Bahkan ketika ini terjadi penurunan laba, ini masih bagi sekitar 60. Ya, kita fokus di 2 tahun terakhir ini ya, 106 dan 87. Coba kita lihat bagaimana laba bersihnya. IPS di tahun 2023 ini 53, ini dibagi 87, berarti sudah 100% lebih. Di 2022 69 dibagi 100, sama 100% lebih. Pertanyaannya, apakah akan membagi dividen dengan dividen yield yang sama? Ya tentu kita nggak tahu ya. Bisa iya, bisa tidak. Kalau mau spekulasi, anggap saja 100% dibagikan 53, maka dividen yieldnya di harga sekarang adalah sekitar 5% ya. 53 per 995, 5,3%. Ini kalau dibagi semuanya. Tapi kalau dibagi lebih dari di bawah itu, ya tentu berarti nggak sampai 5%. Ya. Cuma meskipun dibaginya kurang dari 5%, ya bisa kita lihat komposisi pemegang sahamnya. Di sini kita lihat di profil ya, di Stockbit. Nah, komposisi pemegang sahamnya, saham retail ini cuma 8%. Pemilik sahamnya aja cuma sekitar 5 ribuan ya, 5.000 orang. Ini yang membuat saham ini tidak liquid ya. Karena tidak liquid, jadi saya yakin si pemegang saham ya, pemilik utama dari saham ini itu tentu akan menjaga harga saham ini agar jatuhnya tidak terlalu besar ya. Nah, meskipun harga sahamnya saat ini sudah turun cukup besar ya, tapi dia sudah berada di support selama 10 tahun terakhir. Apakah bisa jatuh di bawah ini? Saya kira kok tidak ya. Cuma saya nggak bisa memastikan tentu ya. Tapi potensi untuk naik kembali ke atas tentu sangat terbuka lebar. Ini baru tahun kemarin loh. 1.600 tahun 2023. Tahun 2021, 2 tahun yang lalu ya. Atau 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu 1.600. Kemudian tahun 2017 berarti sekitar 7 tahun yang lalu, berarti 7 tahun, 3 tahun, setahun. Nah, sekarang mungkin tahun ini enggak ya, 2024, tapi 2025 atau bahkan 2026 sangat mungkin bisa kembali lagi ke 1.600. Apalagi didukung dengan kinerja yang besar ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dijual atau yang paling banyak terjual di produknya roti ini. Yang pertama adalah roti tawar ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang roti tawar, maka top of mind kita itu adalah Sari Roti. Selain dia dijual di Indomaret dan Alfamaret, dia juga dijual oleh penjajah keliling. Ya, bayangkan, ada nggak produk roti tawar sebesar Sari Roti ini? Selain itu ada roti manis ya. Kalau ini ya mungkin ada roti isi coklat ya, yang roti isi yang roti kayak dorayaki itu juga ada. Nah, itu masuk di roti manis. Ada sedikit yang tidak kalah banyak yaitu kue ya. Kue ini 263 miliar. Total 2,9 triliun ya. Jualan roti aja bisa sampai 2,9 triliun.
Kenapa kok bisa besar? Ya karena memang semakin maju masyarakat itu semakin terjadi diversifikasi makanan. Ya, kalau dulu mungkin semua orang makannya nasi, ya, tapi semakin kesini semakin banyak orang yang makan roti, ya, baik untuk snack atau untuk konsumsi di hajatan-hajatan atau konsumsi rapat. Jadi, apakah masih bisa growth? Masih ada pertumbuhan untuk penjualan, saya kira akan masih ada ya. Nah, yang kurang bagus dari saham roti ini adalah profitabilitasnya. Ya, coba kita lihat ya. Jadi revenue-nya itu sekitar 3,9 sampai 3,8 triliun dalam 3 tahun terakhir. Tapi laba bersihnya itu cuma 300 sampai 400. Jadi net profitnya itu ya hanya 10% ya, hanya 10% dari aset yang 4 triliun ya. Nah, di sini sudah kita lihat ya. Net profitnya itu 9,9%. Padahal gross profit marginnya itu 55%. Artinya apa? Misalnya kita beli sari roti dengan harga 10.000. Sebenarnya biaya untuk membuat roti sendiri itu cuma 5.000 atau bahkan kurang ya, 4.500 lah. Jadi dari roti 10.000 biaya pembuatannya itu cuma 4.500. Tapi dipotong ini, jadinya cuma dapatnya 1.000 rupiah atau kurang ya, 900 rupiah. Ini yang menjadi laba bersih. Ini yang kita harus bedah detail ya. Kenapa kok profitabilitasnya ini kok kurang? Jadi kalau bisa dilihat ya di sini ya. Pendapatan gross ya atau netonya ini sekitar 2,9 triliun ya. Ini di Q3 ya. Kita nggak ngitung Q4 ya, belum. Nah, terus kemudian pendapatannya dari mana? Pendapatannya itu semua hampir 61% itu dijual ke Superindo dan Alfamart, Alfamidi dan sebagainya ya. Sisanya baru yang dijual di masyarakat melalui toko-toko. Nah, beban pokoknya mana? Beban pokoknya ini 1,3 triliun ya. Total beban produksi ini 1,3 triliun. Kemudian beban usahanya, jadi beban usahanya ini 1 triliun. Sangat tinggi sekali ya. Hampir sama dengan bahan bakunya. Ya, terutama gaji, terus kemudian transportasi, ini kan harus ngirim-ngirim ya, ngirim ke Superindo, ngirim ke toko-toko dan sebagainya. Ya. Ini yang terkait dengan penjualan ya, beban karena kan membayar pedagang dan sebagainya, penjajah ya, bukan pedagang. Lalu ada beban umum dan administrasi, ini yang terikat di kantor pusatnya ya. Total beban usahanya itu 1,3 triliun, jadi hampir sama dengan biaya bahan bakunya. Ini yang menyebabkan kenapa profit marginnya ini sangat tipis sekali. Ya, tapi memang itu adalah ciri dari perusahaan konsumer ya. Perusahaan konsumer itu memang salesnya besar, tapi marginnya kecil. Cuma memang dengan promosi yang terus-menerus, maka dia tetap bisa meningkatkan penjualan. Oke, jadi itu ya. Kalau prediksi saya untuk ini dividen ya, untuk dividen tahun ini ya, saya kira saya berani bilang mungkin akan semua laba bersihnya dikasihkan ya, sekitar 53 minimal atau 56 ya, 56 dengan dividen 56 dengan jumlah lembar saham 6 miliar, maka dia butuh sekitar 400 miliar ya untuk membayar. Kasnya masih ada 600-an ya, untuk 400 miliar saya kira tidak terlalu susah ya. Terus kemudian di harga sekarang 995, maka dividennya kira-kira kalau 56 ya, 56 per 995, dividennya kurang lebih 5,6%. Jadi dividen yield di harga sekarang 5,6%. Cukup lumayan ya, cukup lumayan untuk saham-saham di bidang konsumer. Kalau misalnya kita lihat Indofood, ICBP aja dividennya cuma sekitar 250 kalau Indofood ya. Harga 8.000 itu
3% ya. Terus kemudian LSIP itu kalau nggak salah dividennya sekitar 50 sampai 60 ya. Katakanlah 60, harga sekarang 1000-an. Nah, ini juga 6% sih ya. Tapi kalau 60, kalau kurang dari itu ya sama sih ya. Kurang lebih 5 sampai 6%. Oke, jadi itu pembahasan saya ya tentang roti. Yang paling menarik di saham ini menurut saya bukan dividennya, tapi chart ini ya. Chart ini ya meskipun dividennya 5%, tapi kalau dia bisa dapat capital gain 25% kan lumayan ya. Mungkin ketika pembagian dividen nanti dia dikerek naik, ya kita jual, dapat untung 25% sudah cukup bagus. Oke, itu ulasan saya. Terima kasih atas menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan tonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih, bye.